Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Javiarma akan menjelaskan materi KD 3.6 mengenai ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sekarang ini, limbah dapat diolah dengan berbagai macam cara. Limbah dapat didaur ulang menjadi berbagai macam produk unggulan. Bahkan, limbah yang telah didaur ulang dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan benda kerajinan. Pengolahan yang tepat dapat menjadikan benda kerajinan dari limbah memiliki bentuk yang unik dan menarik, serta memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-harinya. Keunikan tersebut diperoleh berkat adanya kreativitas dan daya inovasi yang tinggi. Kreativitas dan daya inovasi yang tinggi inilah yang menjadikan benda kerajinan dari limbah memiliki nilai estetika dan nilai ekonomis yang tinggi. Peluang kerajinan untuk menjadi produk yang memiliki nilai jual harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Nah, nantinya riset pasar inilah yang akan dijadikan sebagai dasar proses rancangan produk yang inovasi. Rancangan produk yang inovasi terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Nama saya Kansatasya Nabila dari kelas 11 IPA akan menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan usaha. Jadi di langkah-langkah ini ada 5. Pertama, analisis pasar. Kita harus tahu gimana sih kondisi pasar saat ini. Terus juga kita harus tahu kira-kira barang kita tuh yang bakal laku tuh di mana ya gitu. Terus yang kedua, ada mencari informasi harga sarana produksi. Nah, untuk informasi produksi ini harus banget kita ketahui oleh pengusaha. Nah, contohnya kita ada mau jual telur. Kita harus tahu berapa vitaminnya, berapa pelletnya, berapa lapangannya, kandangnya, seperti itu. Yang ketiga, itu ada menghitung biaya produksi. Nah, di menghitung biaya produksi ini ada 2, satu yang investasi, biaya tetap, dan variabel biaya tidak tetap. Nah, yang investasi ini kita mengeluarkan biaya dalam jumlah yang besar untuk kegiatan proyek gitu. Terus kalau yang kedua, biaya variabel tidak tetap, ini biasanya biaya yang kita keluarkan, namun kadang bisa berubah-ubah gitu, nggak tetap. Nah, yang keempat, menghitung pendapatan. Nah, di sini kita tuh harus menghitung total keuntungan yang kita dapat. Yang 5, menghitung hasil pendapatan. Nah, kita dapat mengetahui kita untung atau tidak, itu kita dapat melihatnya dari jika hasil pendapatan lebih besar dari biaya produksi, itu tandanya kita untung. Namun, kalau misalnya biaya pendapatan lebih kecil dari biaya produksi, itu kita dinamakan dengan rugi. Oke? Yuyun Maidayanti dari kelas 11 MIPA A akan menjelaskan materi di KD 3.7, yaitu macam-macam kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Yang pertama adalah kerajinan dari bahan limbah bunga kering. Di sekitar kita tentunya banyak sekali bunga kering yang tidak dimanfaatkan, bahkan sampai menjadi sampah yang tidak sedap dipandang. Nah, bunga kering ini dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan yang sangat indah. Produk karya kerajinan dari limbah bunga kering antara lain yaitu seperti bunga hias, hiasan buku, dan lain-lain. Contoh di samping ini adalah salah satunya. Yang kedua, kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Tempurung kelapa juga biasa disebut dengan batok. Nah, batok atau tempurung kelapa ini biasa ditemukan di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi banyak pohon penyiur atau pohon kelapa. Berikut salah satu contoh dari bahan limbah dari tempurung kelapa. Yang ketiga, yaitu kerajinan dari limbah kayu. Limbah kayu ternyata dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan yang sangat bermutu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya atau semakin banyaknya produk-produk aneka kerajinan dari bahan limbah kayu. Ini adalah salah satu contoh kerajinan dari limbah kayu. Yang keempat adalah kerajinan dari limbah akar bambu. Limbah akar bambu dapat dimanfaatkan menjadi barang seni yang sangat indah.
Berikut salah satu contoh kerajinan dari limbah akar bambu. Yang kelima yaitu kerajinan dari limbah tulang ikan. Limbah tulang ikan dapat dibuat menjadi kerajinan yang sangat unik. Kerajinan dari limbah tulang ikan ini biasa dilakukan oleh pengrajin ubud di Bali. Berikut adalah salah satu contoh dari kerajinan dari tulang ikan. Adalah kerajinan dari limbah botol plastik. Limbah botol plastik dapat dimanfaatkan untuk menjadi kerajinan yang sangat cantik dan berkualitas. Di samping untuk menjaga kebersihan lingkungan, pemanfaatan limbah plastik ini dapat memberikan penghasilan tambahan. Selanjutnya yaitu kerajinan dari limbah ban bekas. Produk kerajinan dari limbah ban bekas dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan seperti meja, kursi, dan beberapa furniture lainnya. Berikut adalah salah satu contoh pengolahan dari limbah ban bekas. Kemudian selanjutnya yaitu kerajinan dari limbah kaleng. Ini adalah salah satu contohnya. Selanjutnya yaitu limbah dari botol kaca. Ini adalah salah satu contohnya. Dan yang terakhir adalah kerajinan dari limbah logam. Ternyata limbah logam yang berbahaya dapat dimanfaatkan menjadi produk kerajinan. Limbah logam dapat dimanfaatkan menjadi beberapa miniatur yang sangat unik. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi yang selanjutnya ialah jenis dan karakteristik beserta alat-alat yang digunakan dalam memproduksi kerajinan tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa limbah-limbah yang dapat kita manfaatkan sebagai sistem produksi tadi dapat diambil dari berbagai sumber yang ada di daerah setempat. Di antaranya ialah seperti limbah domestik atau rumah tangga yang diambil dari daerah setempat ataupun dari alam yang terdapat di daerah itu sendiri. Nah, beberapa limbah tersebut memiliki jenis dan karakteristik tersendiri. Beberapa di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah kerajinan berbahan dasar dari bunga kering. Yang kedua ialah kerajinan dari bahan dasar tempurung kelapa. Yang ketiga ialah kerajinan dari bahan dasar botol plastik. Yang keempat ialah kerajinan dari bahan dasar limbah kayu. Yang kelima ialah kerajinan dari bahan dasar limbah kaleng. Dan yang terakhir ialah kerajinan dari bahan dasar limbah ban. Selanjutnya ialah alat-alat yang digunakan dalam proses produksi berbahan dasar limbah itu tadi. Kita ambil satu contoh yaitu kerajinan berbahan dasar limbah botol plastik. Alat-alat yang digunakan ialah seperti pensil, pena, gunting, lem, tali nilon ataupun tali rafia, hingga cat. Materi selanjutnya itu tahapan proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, yang pertama, tahapan pembahanan. Tahapan pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Proses pembahanan ini paling penting untuk menghasilkan produk yang awet dan tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Yang kedua adalah tahapan pembentukan. Tahapan pembentukan adalah pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Yang ketiga adalah tahapan perakitan. Tahapan perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas dari beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Tahapan yang terakhir adalah tahapan finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau juga pelapisan permukaan. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi kemasan dan jenis-jenis kemasan. Yang pertama yaitu fungsi kemasan. Secara umum, kemasan dapat kita pakai sebagai tempat atau wadah yang melindungi produk tersebut dari kerusakan, sehingga produk tersebut mudah untuk kita simpan, kita bawa, ataupun kita pasarkan. Yang kedua, jenis-jenis kemasan. Tipe pertama, kemasan berdasarkan struktur isinya. Nah, jenis kemasan ini kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung membungkus produknya. Contohnya bungkus permen, botol minuman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kemasan sekunder. Kemasan ini memiliki fungsi utama sebagai
pelindung kemasan yang lainnya, contohnya kardus. Dan yang ketiga yaitu kemasan tersier atau quarter, yaitu kemasan yang biasanya dipakai sebagai pelindung saat proses pemasaran. Tipe kedua yaitu kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Jenis kemasan ini kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan disposable atau kemasan sekali pakai. Jadi kemasan ini akan langsung kita buang apabila telah sekali pakai. Contohnya bungkus permen, bungkus daun, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kemasan multi-trip atau kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Jadi biasanya kemasan ini akan kita kumpulkan dan akan didaur ulang oleh pabrik, contohnya botol minuman atau botol kecap. Dan yang ketiga yaitu kemasan semi disposable atau kemasan yang tidak dibuang. Jadi biasanya para konsumen akan mengisi ulang kemasan tersebut dengan produk yang baru, contohnya kaleng biskuit atau kaleng susu bubuk. Tipe yang ketiga yaitu kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Nah, jenis kemasan ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kemasan siap pakai. Artinya kemasan itu siap untuk diisi oleh produk, contohnya botol minuman. Dan yang kedua yaitu kemasan siap rakit. Artinya sebelum diisi, kemasan tersebut harus melewati proses perakitan, contohnya wadah yang berasal dari kertas. Saya akan menjelaskan tentang teknik penyajian atau pengemasan. Pengemasan adalah tahap akhir dalam proses produksi barang sebelum diperjualbelikan. Pengemasan sangat diperlukan dalam produk agar menambah nilai estetika sehingga dapat mempengaruhi konsumen agar membeli barang tersebut. Adapun tujuan dalam pengemasan barang antara lain ialah yang pertama, mempertahankan produk agar tetap bersih dan memberi perlindungan barang dari kotoran. Yang kedua, memberi perlindungan barang dari air, oksigen, serta kerusakan fisik. Yang keempat, dibentuk sesuai rancangan agar mudah dibuka dan ditutup kembali. Yang terakhir ialah memberi penjelasan, keterangan, serta daya tarik barang tersebut.